Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ibnu Fajar Ahadi. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan S1. Di sini saya ingin memperagakan bagaimana melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. Sebelum peragaannya dimulai, saya ingin memohon maaf karena saya hanya menggunakan alat dan bahan yang seadanya. Mari kita mulai peragaannya. Assalamualaikum Pak, permisi. Boleh lihat tangannya? Boleh sebut nama dan sama tanggal lahirnya? Oke, benar ya, berarti namanya Bapak Zaki. Oke Pak Zaki, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya perawat Ibnu Fajar. Saya perawat yang bertugas pada shift pagi kali ini dari jam 7 sampai jam 12 nanti. Nah, tujuan saya kesini itu ingin melakukan tindakan pemeriksaan fisik kepada Bapak yang bertujuan mengecek apakah ada kelainan pada fisik Bapak. Nanti waktunya saya membutuhkan kurang lebih 50 menit. Apakah Bapak bersedia? Oke, baik Pak ya, kalau bersedia saya izin untuk mengambil alat-alatnya terlebih dahulu. Mohon ditunggu ya Pak. Baik Pak, sebelum dimulai saya ingin menjelaskan kembali pemeriksaannya. Nanti saya melakukan pemeriksaan dengan 4 teknik, yaitu ada melihat, lalu meraba dengan telapak tangan, lalu mengetuk, lalu ada juga nanti mendengarkan dengan stetoskop. Baik, apakah ada yang ditanyakan Pak? Oke, tidak ada ya Pak. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita melakukan berdoa. Mari kita mulai berdoanya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pemeriksaan ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Baik Pak ya, mari kita mulai. Oke Pak, di sini saya mulainya dari kepala ya. Permisi ya. Di sini rambutnya rata, tidak ada kerontokan, tombenya tidak banyak, tidak ada benjolan, tidak ada lesi. Lalu kita tolehkan pasien ke kiri dan kanan. Sama kita cari apakah ada benjolan, lesi, rambutnya pertumbuhannya merata, dan apakah ada kelainan lainnya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan di area wajahnya. Kita lihat di sini bentuk wajahnya simetris, proporsional dengan bentuk tubuh. Untuk warna kulit dan kekeringannya lumayan kering dan sedikit pucat ya. Oke Pak, saya selanjutnya ingin melakukan pemeriksaan dengan menekan di area dahi Bapak. Apakah Bapak sedia? Oke Pak, permisi. Apakah sakit? Tidak. Oke, kalau tidak ya, berarti tidak ada kelainan pada dahi Bapak. Oke, selanjutnya kita periksa area matanya. Kita lihat di sini matanya simetris antara kanan dan kiri, lalu dapat menutup dengan sempurna. Lalu saya ingin memegang area matanya Pak. Mohon maaf sebelumnya. Bisa gerakan bola matanya? Oke. Di sini konjungtivanya berwarna merah normal dan skleranya berwarna putih normal. Lalu kita periksa dengan pen light. Sebenarnya mohon maaf ya Pak. Oke, bisa gerakan bola matanya? Oke. Jadi di sini pupilnya normal ya. Antara kanan dan kiri itu sama bentuknya, sama ukurannya. Lalu respon terhadap cahayanya positif dan positif. Oke Pak, untuk pemeriksaan selanjutnya saya ingin melakukan tes buta warnanya. Nanti Bapak bisa lihat apakah ada angkanya atau tidak. Ini Pak, sebutkan. Oke, baik ya. Oke, yang ini. Oke. Nah, ini bisa diikuti oleh jari Bapak. Oke, bisa ya. Berarti pasien tidak mengalami buta warna atau
kondisi mata pasien adalah normal. Oke, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan di area bawah mata. Saya akan melakukan ya Pak, mohon maaf. Apakah Bapak merasakan nyeri? Oh tidak ya, berarti tidak merasakan nyeri dan normal. Selanjutnya saya ingin melakukan pemeriksaan pada area hidung Bapak. Di sini kita lihat apakah pernapasannya normal, kondisi lendirnya bagaimana, apakah ada polip, dan lain-lain yang ada dalam hidungnya ya. Oke, normal ya berarti hidung Bapak. Selanjutnya saya ingin melakukan pemeriksaan indera pernapasannya. Nanti Bapak bisa memejamkan mata. Nanti Bapak tinggal sebutkan apa yang saya berikan. Nanti Bapak hirup. Kalau misalnya tidak tercium, Bapak bilang ya. Oke, yang pertama. Oke, tercium ya Pak. Ini tercium Pak. Oke. Berarti tercium semua ya Pak. Nanti indera pernapasan Bapak itu normal. Oke Pak, selanjutnya saya akan memeriksa area hidung Bapak. Saya akan menekan ya Pak. Maaf. Ini terasa sakit Pak. Oke, tidak ya. Kalau ini terasa sakit Pak. Oke, tidak juga. Berarti normal ya Pak. Selanjutnya saya ingin melakukan pemeriksaan di area mulut Bapak. Oke Pak, untuk pemeriksaan di area mulut, kita lihat di sini bibirnya simetris. Keadaan bibirnya itu tidak kering dan tidak ada stomatitis. Bapak bisa buka mulutnya Pak, lalu julukan lidahnya dan berkata A. Oke. Lagi Pak. Oke. Jadi giginya bersih, lalu tidak ada pembengkakan pada tonsil dan tidak ada kelainan lainnya. Semuanya normal ya Pak. Oke, untuk pemeriksaan selanjutnya saya ingin melakukan pemeriksaan pada indera pengencer Bapak. Nanti Bapak bisa tutup mata, lalu nanti saya akan memberikan pengecap atau perasa pada diri Bapak. Nanti kalau Bapak tidak merasakan atau apa yang Bapak rasakan bisa disebutkan. Oke, kita mulai Pak. Ini rasanya Pak. Oke, berasa ya. Ini rasanya Pak. Oke, berasa juga. Berarti indera pengencer Bapak dalam keadaan normal. Pak, untuk pemeriksaan selanjutnya saya ingin mengecek area telinga Bapak. Bentar Pak. Sini. Oke, dua-duanya normal, dengan telinganya juga normal, tidak ada bulu juga. Selanjutnya agak nyeri Pak. Oke, tidak ya. Agak nyeri Pak. Oke, tidak juga. Selanjutnya Bapak bisa mendiam terlebih dahulu Pak. Ini untuk memeriksa ketajaman pendengaran Bapak. Oke. Apakah ada suara? Oke. Berarti semuanya normal ya Pak untuk telinga dan pendengaran Bapak. Oke Pak, untuk pemeriksaan selanjutnya kita cek area lehernya ya Pak. Oke, kita lihat di sini lehernya tidak ada benjolan, normal semua dan tidak menggunakan napas. Oke, berarti semuanya normal. Apakah sakit Pak? Oke, tidak juga ya, berarti tidak ada pasien tidak mengalami pembengkakan pada lehernya. Oke Pak, untuk pemeriksaan selanjutnya masih dilihat ya Pak. Sebentar. Oke. Pasien tidak mengalami kelainan di area lehernya. Oke, selanjutnya saya ingin mengecek bagian ekstremitas atas Bapak. Kita mulai dari tangan ya Pak. Tangannya simetris, tidak ada pembengkakan, tidak ada patah tulang, tidak ada sakit lain juga ya. Normal juga untuk digerakkan. Berarti tangan Bapak normal, keadaan normal. Oke, pemeriksaan selanjutnya tuh pemeriksaan otot pasien.
Jadi nanti misalnya pasien diperintahkan untuk meluruskan tangannya. Lalu kita memberi dorongan secara berlawanan dengan tangan pasien agar mengetahui kekuatannya. Lalu habis itu diketukan untuk mengetahui saraf-sarafnya dengan hammer, kurang lebih seperti itu. Baik Pak, untuk pemeriksaan selanjutnya kita periksa napas Bapak. Saya akan menghitungnya dalam kurun waktu 1 menit. Oke Pak, Bapak napas dengan normal ya Pak. Oke. Nah, di sini kita ketahui napas pasien normal 20 kali per menit. Oke Pak, selanjutnya kita lanjutkan pemeriksaannya di area dada Bapak. Kita lihat dulu di sini antara kanan dan kiri itu simetris, terlihat juga tidak ada benjolan, tidak ada lesi, tidak ada juga pembengkakan, berarti semuanya normal. Lalu saya ingin mempalpasi dada Bapak. Maaf ya Pak sebelumnya. Palpasi bertujuan untuk mengecek apakah ada benjolan atau nyeri yang timbul di dada. Oke Pak, selanjutnya saya ingin memeriksa paru-paru Bapak. Maaf ya Pak, silakan sekalian menghembuskan napas, menarik napas yang dalam. Oke, keluarkan perlahan. Lagi Pak, menarik napas yang dalam. Hembuskan. Oke. Semuanya paru-parunya aman, antara kanan dan kiri itu juga sama. Oke Pak, sekarang kita lakukan pemeriksaan paru lagi, tapi saya dengan palpasi. Nanti Bapak bisa tarik napas yang dalam. Oke Pak, tarik napas Pak yang dalam. Oke, buang. Tarik napas Pak yang dalam. Oke, maaf ya Pak, tarik napas yang dalam Pak. Buang. Tarik napas Pak yang dalam. Buang. Tarik napas Pak yang dalam. Buang. Tarik napas lagi Pak. Oke. Oke Pak, sekarang masih palpasi parunya. Nanti Bapak bisa mengucapkan 77 ya Pak. Coba sekarang 77. Sini Pak, 77. 77. 77. 77. 77. Oke. Setelah pemeriksaan 2 tadi, kita simpulkan bahwa paru-paru pasien normal dan tekanannya sama. Oke Pak, kita masih melakukan pemeriksaan paru, tapi sekarang dengan perkusi atau mengetuk. Nanti Bapak bisa sambil tarik napas yang panjang ya Pak. Tarik napas Pak. Oke, tarik napas Pak. Buang. Tarik napas Pak. Buang. Tarik napas Pak. Buang. Tarik napas Pak. Oke, buang. Tarik napas Pak. Tarik napas Pak. Oke. Dari pemeriksaan tadi kita ketahui bunyi normalnya adalah sonor. Oke Pak, untuk pemeriksaan selanjutnya kita menggunakan teknik mendengar ya Pak. Nanti Bapak bisa sambil menarik napas yang panjang. Mulai Pak. Oke. Tarik napas Pak. Hembuskan. Tarik napas Pak. Oke, hembuskan Pak. Tarik napas Pak. Hembuskan. Tarik napas Pak. Hembuskan. Tarik napas Pak. Hembuskan. Tarik napas Pak. Oke, lagi Pak. Oke, lagi tarik napas lagi Pak. Oke. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, tapi Bapak mengatakan 77. Oke Pak, ngerti kan Pak? Oke. 77. 77. 77. 77. 77. 77. 77. 77. 77. Oke, kita anggap ini adalah pasiennya. Kita lihat dulu bagian belakangnya, kita inspeksi, semuanya terlihat normal dan semuanya terlihat simetris. Lalu kita
mulai palpasinya. Oke, setelah itu kita melakukan teknik perkusi. Oke, jika sudah maka kita dengarkan. Untuk hasil pemeriksaan bagian posterior pasien, ditemukan hasil saat palpasi tidak ada yang keanehan, tidak ada benjolan dan paru-paru simetris. Lalu saat perkusi bunyinya sonor yaitu normal ya. Lalu untuk saat mendengar tidak ada suara bunyi. Oke Pak, untuk selanjutnya kita lakukan perkusi pada area perutnya Pak. Maaf ya Pak. Oke, jika sudah kita ganti dengan teknik mendengarkan. Oke Pak, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada abdomen atau perut ya. Oke Pak, saya buka. Kita amati di bagian perutnya tidak memiliki kelainan, tidak ada benjolan, tidak ada lesi, dan tidak menggunakan alat bantu. Lalu kita palpasi. Apakah sakit Pak? Tidak. Apa sakit? Tidak. Apa sakit Pak? Apa sakit Pak? Oke, tidak sakit ya. Berarti normal semua. Oke Pak, untuk selanjutnya kita lakukan perkusi pada area perutnya Pak. Maaf ya Pak. Oke, jika sudah kita ganti dengan teknik mendengarkan. Oke Pak, selanjutnya kita gunakan teknik auskultasi untuk menggunakan bunyi jantung pada apex dan bunyi usus. Dilakukan selama 1 menit. Jika sudah 1 menit, hasilnya akan kita ketahui. Jika normal maka bunyi jantung di apex dan bunyi arteri itu sama. Baiklah, selanjutnya kita lakukan bagian ekstremitas bawah. Kita amati di sini kakinya simetris, sama besar, tidak ada benjolan, tidak ada fraktur juga, jadi kakinya normal. Lalu saya ingin mempalpasinya. Jadi Bapak kalau misalnya ada yang merasa jadi, Bapak bilang ya. Apakah sakit Pak? Apakah sakit Pak? Apakah sakit Pak? Jadi tidak ada yang merasa sakit kan Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak. Pada pemeriksaan terakhir yaitu perkusi pada bagian kaki. Di sini saya akan menjelaskan saja karena cukup sulit untuk diperagakan di boneka tersebut. Jadi itu kita mengetuk dengan hammer di area-area tertentu seperti lutut dan sekitar mata kaki. Nah, ada juga yang mengukur kekuatan otot. Nanti pasien itu diperintahkan untuk mengangkat kakinya, lalu kita mendorong ke arah yang berlawanan. Nanti kita dapat mengetahui seberapa kuat
otot kaki dari pasien. Lalu yang terakhir, di telapak kakinya juga diperiksa dengan hammer untuk melihat respon dari jari-jari kakinya. Baiklah, selanjutnya kita melakukan pengkajian pada kulit dan kuku. Saya lihat kukunya bersih, tidak panjang dan normal. Pada kulitnya juga tidak kering dan berpenyakit. Baik Pak, rangkaian pemeriksaan hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya ya Pak. Apakah sebelumnya ada yang ditanyakan dari Bapak? Mungkin tidak ya. Oke, kalau begitu mari kita berdoa untuk menutup pertemuan kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya izin untuk diri terlebih dahulu. Nanti saya akan kembali 30 menit ke depan untuk melanjutkan pemeriksaan yang lainnya. Terima kasih Pak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.